Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Mizahra. Nah, kali ini kita akan belajar materi mengenai Microsoft Word. Apa aja sih yang akan kita pelajari di Microsoft Word? Nah, kita akan lihat materi berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas materi mengenai Table of Contents atau biasa disingkat dengan TOC pada Microsoft Word. Apa itu TOC atau Table of Contents? Nah, TOC ini merupakan sebuah daftar ide pokok utama dalam sebuah artikel atau bacaan. Dimana jika dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut sebagai daftar isi. Nah, TOC ini digunakan untuk membuat daftar isi otomatis pada sebuah dokumen dalam Microsoft Word. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ketika kalian akan membuat sebuah daftar isi otomatis pada aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, kalian harus menambahkan yang namanya nomor halaman atau page number. Nah, page number ini terdapat pada menu Insert. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan heading styles pada setiap judul daftar isi kalian nanti. Nah, heading styles ini terdapat pada menu Home. Kemudian yang terakhir, itu kalian akan menambahkan Table of Contents atau TOC itu sendiri untuk memunculkan daftar isi otomatis tadi yang telah kalian buat menggunakan heading style. Nah, si TOC ini, Table of Contents ini, terdapat pada menu References. Nah, ini Mizahra akan bahas sedikit mengenai heading style. Nah, heading style ini berguna untuk memberikan kemudahan kalian ketika akan mengelompokkan judul per bagian pada tingkat kesejajaran. Gitu, dimana misalkan bagian tertentu mungkin memiliki beberapa subbagian dalam daftar isi, atau antara subbagian yang satu dengan subbagian yang lain dianggap memiliki kesejajaran yang sama. Nah, si heading style ini kegunaannya itu untuk mengatur gaya tulisan atau memformat judul, subjudul, dan seterusnya sehingga menghasilkan format yang otomatis. Nah, berikut ini contoh sebuah daftar isi, di mana daftar isi ini dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Word, salah satunya tadi dengan cara otomatis menggunakan yang namanya Table of Contents. Nah, setelah ini kita akan praktekkan bagaimana membuat sebuah daftar isi otomatis atau yang biasa disebut dengan Table of Contents. Jangan lupa silakan persiapkan aplikasi Microsoft Word-nya masing-masing. Sebelumnya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan nomor halaman pada dokumen Microsoft Word kita. Nah, untuk menambahkan halaman, kita masuk ke menu Insert. Nah, kemudian pada ribbon di menu Insert, pilih yang namanya Page Number. Nah, di situ ketika kalian klik, itu pilihannya ada banyak. Nah, kita akan pilih menggunakan Page Number yang bottom of page, di mana maksudnya itu nomor halaman kita akan disimpan pada bagian di bawah halaman. Nah, kemudian ini pilihannya ada banyak juga, ada yang di kiri halaman kita, di tengah-tengah halaman, atau di posisinya di paling kanan halaman bawah. Nah, kita akan pilih posisi yang penempatan nomor halaman di bagian tengah. Nah, kalau di Mizahra di sini plain number 2. Nah, tinggal kita klik. Nah, kemudian kalau sudah kita klik, dia akan muncul nomor halaman secara otomatis. Kalau sudah, tinggal kita close saja bagian header and footer-nya. Di sini
Nah, di sini nomor halaman sudah muncul. Ini kebetulan kita hanya menggunakan satu halaman saja, makanya di sini muncul nomor 1. Kalau misalkan kita cek, kita enter dokumen kita lihat bagian halaman yang bawah. Nah, di sini terdapat nomor halaman 2, jadi sudah otomatis menggunakan nomor halaman. Oke, kita kembali lagi ke bagian halaman 1 ini. Nah, tadi kita sudah tambahkan nomor halaman. Kemudian hal yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan heading style pada setiap judul daftar isi kita. Nah, heading styles ini terdapat pada menu home. Nah, kalian lihat ini kita ada di menu home. Nah, di sini ada yang namanya styles di samping menu paragraf. Nah, styles. Nah, jangan lupa posisikan kursornya pada awal kata yang akan kita beri heading style. Ketika kita akan menambahkan heading styles pada judul kita, posisikan kursor di awal kalimat atau di awal judul kita. Nah, ini sudah di sini. Oke, ini posisinya sudah di awal kalimat. Kemudian kalian pilih yang heading 1. Nah, jika katanya berubah warna, itu tandanya kalian berhasil melakukan perubahan pada judul ini dengan menggunakan heading 1. Nah, kemudian karena ini warnanya biru, kita bisa memodifikasi bagian heading kita dengan cara klik kanan bagian heading 1 ini. Kemudian ada pilihan yang namanya modify atau modifikasi. Tinggal kita klik bagian modify ini. Nah, di sini ada nanti keluar pilihan untuk mengubah atau mengatur style format judul kita. Judul yang akan kita gunakan. Misalkan di sini, di bagian sini, kita akan mengubah format fontnya dari jenis, ukuran, dan warnanya kita akan ubah. Di sini font formatnya akan diubah menjadi Times New Roman. Ukurannya kita buat 14. Kemudian kita buat cetak tebal atau bold. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, judul yang tadi telah kita heading otomatis akan berubah mengikuti apa yang telah kita atur sebelumnya. Nah, kalau telah kita atur, ini sudah berhasil kita atur, kita akan lakukan ke semua judul yang ada, sampai dari daftar gambar sampai daftar pustaka. Yang harus kalian lakukan, tinggal kalian posisikan kursornya di awal kalimat, kemudian kalian klik heading 1. Kembali lagi heading 1, dan kata pengantar juga heading 1. Bab 1 heading 1. Kemudian kita lewat bagian 3 subjudul ini, karena subjudul ini merupakan subjudul dari bab 1, kita lewati dahulu, kita langsung lanjut ke bagian bab 2. Kemudian 2 subjudul ini karena merupakan subjudul punya bab 2, kita lewati dulu. Kita lanjut ke yang bagian bab 3, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, kita kembali ke bagian
Nah, nih. Oke, kita telah berhasil melakukan heading ke semua judul. Nah, di sini ada yang namanya pendahuluan, tujuan, manfaat. Ketiga judul ini merupakan subjudul dari bab 1. Nah, kalau dalam daftar isi itu, kita harus buatnya itu menjorok ke dalam, tidak sejajar dengan judul yang ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita akan melakukan proses heading juga, tapi yang akan kita gunakan adalah heading 2. Nah, kita akan menggunakan bagian heading 2. Nah, kalau warnanya sudah berubah, berarti kalian sudah berhasil melakukan proses heading 2. Nah, kemudian kita akan atur kembali untuk warna, format font, dan ukuran fontnya. Dengan cara kita klik kanan pada heading 2 ini, kemudian pilih modify. Nah, kita akan melakukan pengaturan pada fontnya saja. Nah, kita atur jenis fontnya sesuai dengan judul yang tadi. Kita samakan, Times New Roman. Kita ganti ukurannya menjadi 12. Nah, kita cetak tebal juga, kita kasih bold. Kemudian kita ubah warnanya menjadi hitam. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah berubah, berarti ini sudah sukses kita melakukan modifikasi terhadap heading. Kita akan melakukannya juga pada subjudul tujuan dan subjudul manfaat. Nah, untuk subjudul pengertian perangkat lunak pengolah kata dan subjudul Microsoft Word, kita akan menggunakan heading 2 karena dia merupakan kedua subjudul ini merupakan kedua judul ini merupakan subjudul dari bab 2. Nah, kalau kita sudah sukses melakukan heading ke setiap judul, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan langsung menambahkan daftar isi otomatis pada dokumen Microsoft Word kita. Caranya, kita bisa isi space kosong, kita bisa kasih enter dulu di bagian sini, kemudian posisikan kursornya di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memunculkan daftar isi otomatis melalui menu references di Microsoft Word. Kita masuk ke menu references di sini, kita klik. Nah, kemudian di bagian paling kiri ada yang namanya Table of Contents. Nah, menu inilah yang berfungsi untuk memunculkan daftar isi otomatis yang telah kita atur sebelumnya. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kita akan memilih yang bagian Automatic Table 1 saja. Oke, kalau sudah, kita klik. Nah, ini kita scroll ke atas. Nah, daftar isi otomatis akan muncul seperti ini. Begitu. Kalau seperti ini berarti tandanya kita sudah berhasil membuat sebuah daftar isi otomatis. Kalau kita perhatikan perbedaan tadi antara heading 1 dan heading 2. Nah, untuk daftar isi sampai bab 1, kemudian bab 2, bab 3, dan daftar pustaka kita menggunakan heading 1. Nah, baru yang bagian subjudul ini kita menggunakan heading 2. Ada perbedaan untuk yang penggunaan heading 2, penulisannya lebih menjorok ke dalam
ada satu tab atau satu spasi. Itu akan memudahkan kita dalam penulisan subjudul yang akan kita tulis. Kalau sudah, bagian konten ini kita bisa hapus atau kita masuk judulnya. Kalau di sini bisa hapus. Selesai. Kalau kita lihat, bagian daftar isi ini ada di halaman 1, tapi kemudian kontennya ini ada di halaman 2. Nah, kalau kita lihat ini tidak sesuai dengan nomor halamannya. Nah, kita akan mengubahnya atau mengaturnya dengan cara mengupdate tabel kita. Caranya tinggal kalian klik update table, kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, ada dua pilihan di sini. Yang pertama update page numbers only, kemudian yang kedua ada yang namanya update entire table. Perbedaannya, untuk yang update page numbers only, kita hanya mengubah atau mengupdate di bagian nomor halamannya saja. Kalau yang update entire table, kita mengubah nomor halaman beserta isi dari judulnya. Misalkan nanti kalau kalian ada kesalahan penulisan di judul atau ada penambahan judul baru atau subjudul baru, nah kalian bisa update menggunakan update entire table. Karena tadi kita hanya mengubah karena tadi yang bagian tadi kita tidak melakukan perubahan terhadap judulnya, kita hanya mengubah nomor halaman saja. Kita pilih yang update page number. Oke. Nah, kemudian ini baru akan terupdate, akan teringat page numbernya atau nomor halamannya menjadi halaman 2 semua. Halaman 2 semua kenapa? Karena judulnya kebetulan ini kita tuliskan atau kita ketikkan ini terdapat di halaman 2 semua. Itu. Ini kita bisa mengatur juga huruf dan ukuran hurufnya. Kita bisa atur misalkan menjadi Times New Roman, ukurannya kita bisa perbesar atau kita tebal. Ini bisa kita atur. Seperti itu. Nah, di sini bicara akan tunjukkan perbedaannya ketika kalian menggunakan daftar isi otomatis. Kita akan menampilkan hal yang telah kita tambahkan tadi, heading, style, pada setiap judul. Nah, jika kalian menggunakan daftar isi otomatis, ketika kita pilih pada navigation pane, akan muncul di bagian sebelah kiri ini. Nah, di sini daftar judul yang telah kita buat tadi. Sedangkan jika kita munculkan untuk dokumen yang belum kita tambahkan heading sign atau tadi untuk menambahkan dokumen otomatis, nah di sini sudah akan muncul judul atau subjudul yang telah kalian ubah formatnya. Nah, di sini perbedaan kita lihat. Oke, itu dia tadi tutorial cara membuat daftar isi otomatis menggunakan software. Bisa kalian praktekkan di PC atau laptop kalian masing-masing. Oke, itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sekian untuk materi pada hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang baru di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.